Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Tafrizia Salsabila Badarab dari kelas AS1A. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pemahaman saya dalam materi-materi yang telah saya dapat sebelumnya. Yang pertama yaitu ada individu, keluarga, dan juga masyarakat. Dalam mengenal individu, kita dapat melalui pendekatan naluriah, pendekatan dari segi fisik, dan juga pendekatan dari segi psikis. Ada dua faktor penunjang kehidupan manusia, yaitu yang pertama adanya pengaruh lingkungan, dan yang kedua yaitu perbedaan ketahanan fisik yang ada pada manusia. Nah, dalam hal keluarga ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi pelindung, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan juga sebagai fungsi agama. Kemudian ada bentuk-bentuk masyarakat dari segi pengelompokannya. Yang pertama ada masyarakat paguyuban, dan yang kedua ada masyarakat patembayan. Nah, masyarakat paguyuban ini adalah kelompok sosial yang dimana anggotanya itu memiliki hubungan yang bersifat erat, intim, dan juga kekal. Contohnya hubungan keluarga. Yang kedua ada masyarakat patembayan, yang dimana masyarakat patembayan ini adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki suatu tujuan yang sama dan tidak bersifat kekal. Contohnya seperti kelompok organisasi. Ada juga tingkatan-tingkatan masyarakat. Contohnya ada tingkatan masyarakat tradisional dan juga masyarakat modern. Nah, kalau dari saya sendiri, kita bisa lihat dari misalnya ada orang sakit. Masyarakat tradisional itu lebih memilih menggunakan obat-obatan herbal atau pengobatan alternatif lainnya. Sedangkan masyarakat modern itu lebih menggunakan teknologi atau menggunakan metode-metode yang canggih yang ada di rumah sakit. Selanjutnya yaitu mengenai generasi muda. Nah, dari yang saya dapat ada permasalahan yang terjadi pada generasi muda saat ini. Contohnya menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan juga nasionalisme di kalangan masyarakat. Ada juga pergaulan bebas dan juga penyalahgunaan narkoba. Namun di samping itu ada juga beberapa potensi yang dimiliki oleh generasi muda. Contohnya keberanian dalam mengambil resiko, sifat optimis, dan juga kemudahan dalam memahami ilmu dan juga teknologi yang semakin canggih. Nah, ada juga mengenai perbedaan generasi muda pada tahun 28, 45, dan 66 dan juga generasi pada saat ini. Dari apa yang saya dapat, generasi pada 3 tahun sebelumnya itu masih kental dengan adanya memperjuangkan kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan pada generasi saat ini, kita itu diberatkan dengan adanya teknologi yang semakin canggih, yang mana itu menurunkan jiwa patriotisme kita. Nah, selanjutnya mengenai negara dan warga negara. Untuk terjadinya suatu negara itu harus memiliki wilayah, rakyat, dan juga pemerintah. Nah, warga negara ini yaitu rakyat yang hidup dalam suatu wilayah yang ada dalam suatu negara. Ada dua asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Yang pertama ada asas ius soli, yaitu menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, dan yang kedua ada asas ius sanguinis, yaitu menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orang tuanya. Nah, yang terakhir ada mengenai pelapisan sosial. Nah, pelapisan sosial ini adalah sejumlah individu yang memiliki status yang sama menurut kalangan masyarakat. Ada dua cara atau penyebab terjadinya pelapisan sosial ini. Yang pertama terjadi dengan sendirinya, yaitu pengakuan wewenang atau kekuasaan terjadi atau timbul dengan sendirinya. Contohnya dalam hal usia, yaitu ada yang muda dan juga ada yang tua. Dan yang kedua terjadi dengan disengaja, yaitu pengakuan kekuasaan atau wewenang ditentukan dengan jelas dan tegas. Contohnya dalam organisasi-organisasi pemerintahan. Ada juga dampak positif dan negatif dari pelapisan sosial ini. Kalau menurut saya dampak positifnya yaitu mudahnya menjalin relasi antar sesama, baik itu sesama usia, pekerjaan, ataupun gelar pendidikan. Dan juga dampak negatifnya yaitu adanya kesenjangan sosial dan juga diskriminasi antara kelas atas dan juga kelas bawah. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.